Satu sembahkan saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan. Satu sembahkan hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sudah memuji menyembah Engkau. Biarlah setiap pujian penyembahan kami itu menyenangkan hati-Mu. Ampuni kekurangan kami, layakan kami untuk kami layak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian GPD Efrata Kajor Yogyakarta. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bangun rasa haus akan kebenaran firman. Kita percaya firman berkuasa, mengubah hati yang keras. Firman juga dapat memberi kekuatan di dalam diri kita dan memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Mari saudara-saudara, kita membuka kebenaran firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 20. Ya, sama-sama kita membuka di dalam Efesus 5 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara, ya, ucapan syukur sangatlah identik dengan seorang pengikut Kristus. Ya. Selain terkenal karena kasihnya, maka seorang pengikut Kristus dapat dilihat dari bagaimana dia seringkali mengucapkan syukur. Dua hal itu tentunya saling berkaitan, kasih dan mengucapkan syukur. Ya. Orang mengucapkan syukur kan sebagai bentuk wujud kasihnya kepada Tuhan, makanya dia
haturkan, dia panjatkan syukurnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan orang Kristen terkenal oleh karena itu. Ya. Ya. Dan Paulus sendiri di dalam ayat ini, ya, dia tidak asal bicara saja tanpa dilakukan. Dia tidak hanya memberikan pelajaran, dia tidak hanya mengajari, tetapi sudah terlebih dahulu dia lakukan, sudah terlebih dahulu dia kerjakan di dalam kehidupannya. Ya, saudara-saudara, Paulus sudah terbukti ketika dia berada dalam situasi apapun, baik itu di dalam kekurangan maupun kelebihan. Kita coba lihat di Filipi, ya, ayatnya. Di dalam Filipi 4 ayat 11 dan juga 12 juga Paulus menunjukkan begini. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Paulus sudah merasakan berbagai hal di dalam kehidupannya, yang mana itu baik dan juga buruk, di mana itu kelaparan, di mana itu kelimpahan. Ya. Namun situasi itu sama sekali tidak mengubah pendiriannya. Dia tetaplah pribadi yang senantiasa mengucap syukur kepada Allahnya, tidak melihat situasi yang ada. Paulus sudah membuktikannya. Bahkan kita juga kalau melihat ketika dia menulis surat Filipi, ya, surat yang kalau kita baca itu adalah kabar bahagia sebenarnya. Kita melihat Paulus sebenarnya sedang berada di dalam penjara. Notabene dia sedang berada di dalam penjara. Tempat yang mungkin bagi beberapa orang atau mayoritas orang berpikir itu adalah tempat yang suram. Sehingga ketika berada di tempat yang suram maka tidak ada alasan sama sekali untuk mengucap syukur. Tetapi berbeda sekali dengan Paulus. Dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang pengikut Kristus yang sejati. Dimanapun dia berada, di tengah kondisi apapun dia mengucap syukur. Bahkan di dalam penjara sekalipun. Yang kita tahu penyebabnya dia berada di penjara itu pun bukan karena kesalahannya. Tetapi karena dia memberitakan Injil, kabar gembira. Bukan karena keteledorannya seperti mencuri, membunuh dan sebagainya. Tetapi karena dia memang melakukan kehendak Allah. Dan karena apa yang dia kerjakan itu membuat dia berada di penjara. Tapi sekali lagi yang menarik, di dalam situasi apapun, Paulus sama sekali tidak berhenti mengucap syukur. Dia mengucap syukur di dalam segala hal. Coba kita lihat dari kata senantiasa itu tadi dalam Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa. Nah, senantiasa ini menunjuk pada waktu. Ya. Pagi, siang, dan malam. Ya. Segala sesuatu menunjuk pada segala kondisi. Baik itu sakit, baik itu kita sehat, baik di saat kita beruntung atau di saat kita rugi. Ucapkanlah syukur. Ucapkanlah kata-kata yang memuliakan nama Tuhan. Kalaupun memang kita sedang susah, kita sedang dalam masalah, atau kita sedang difitnah oleh orang lain, bersyukurlah. Bersyukur karena apa? Bersyukur ya karena bukan kita yang memfitnah. Ya. Kita difitnah, iya. Tapi bersyukurlah karena bukan kita yang memfitnah. Kalau kita ditindas, bersyukurlah karena bukan kita yang menindas orang lain. Ya. Ya. Tentu itu hal yang sangat sukar saudara dilakukan. Bukan ya. Makanya firman Tuhan pada hari ini saya ingin memberikan bagaimana cara supaya kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Ada 3 hal. Yang pertama adalah kita mengerti hatinya Allah. Kita melihat apa yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita selama ini. Pemazmur ya seringkali mengulang menunjukkan betapa baiknya Tuhan. Ya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Mungkin kita sering dengar ayat itu. Pemazmur ingin menunjukkan yang mana itu akan sangat membantu kita untuk mengucap syukur. Bahwa Allah itu baik. Segala sesuatu yang dia kerjakan itu mendatang kebaikan bagi kita. Tidak ada malapetaka yang dia rancang. Oleh sebab itu bersyukurlah. Lihatlah segala kebaikannya.
Itu poin yang pertama, itu yang membantu kita untuk dapat mengucap syukur. Kemudian yang kedua, bandingkan apa yang kita alami dengan sebuah kemungkinan yang lebih buruk. Apa ini yang maksudnya? Maksudnya begini, misalkan ya, kita sedang berada di bus, ya, mungkin karena desak-desakan, kemudian kaki kita terinjak ya, yang kiri. Ya. Bersyukurlah karena nggak terinjak yang kaki dua-duanya, masih terinjak yang satu. Kira-kira seperti itu, saudara. Jadi bersyukurlah bahwa sebenarnya ada sesuatu yang lebih buruk terjadi, tapi tidak terjadi. Ya, itu juga dapat membantu kita mengucap syukur, melihat bahwa sebenarnya ini ada loh kemungkinan yang lebih buruk terjadi. Kalau misalnya ini menimpa saya, tetapi puji Tuhan itu tidak menimpa saya. Meskipun yang saya alami ini juga sebenarnya buruk, tetapi ada yang lebih buruk lagi. Bisa terjadi kemungkinannya, tetapi tidak terjadi. Nah itu saya kira bisa kalau kita melihat hal itu membuat kita lebih mengucap syukur kepada Allah. Nah yang ketiga, sama seperti yang di dalam Filipi 4 ayat yang ke-11 dan 12 itu tadi, yaitu kita mencukupkan diri kita dalam segala hal. Ya, belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Sehingga ketika kita berasa cukup, maka kita tidak akan menjadi pribadi yang gampang mengomel. Karena misalnya kita sedang alami kekurangan, kemudian kita mengomel karena kita merasakan ada hal-hal yang mengganggu kenyamanan kita. Kalau kita merasa cukup, maka itu sangat akan membantu kita untuk kita mampu selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ketika apa? Ketika kita belajar mencukupkan segala sesuatu. Bukan saja ketika saat kita berada di kekurangan, tetapi juga dalam kelimpahan. Kita belajar mengucap syukur, belajar mencukupkan diri untuk tidak menjadi pribadi yang serakah, menginginkan lebih lagi. Maka itu akan sangat membantu sekali untuk kita dapat melakukan apa yang memang Tuhan kehendaki, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Orang itu akan sangat tangguh dan sangat kuat ketika menghadapi persoalan dan pencobaan yang ada, karena dia punya fondasi yang benar. Segala sesuatu yang dia alami, dia selalu mengucap syukur kepada Tuhannya. Dan kita percaya, saudara, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, ketika kita memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur, maka ada kekuatan yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Allah, Roh Kudus terutama bekerja di dalam diri kita, menguatkan kita dan menghibur kita, yang pada akhirnya memampukan kita menjalani kehidupan di hari-hari seperti ini. Demikian firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu, kembali menguatkan kami, mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang senantiasa mengucap syukur di dalam situasi dan kondisi yang dalam kondisi apapun. Kiranya Tuhan memampukan kami, menolong kami melalui Allah Roh Kudus, agar kami mampu dan dapat melakukan setiap kehendak-Mu yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga menolong bangsa dan negara ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah bangsa ini aman dalam perlindungan-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah mereka semua aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Kalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Bila ada yang lemah, Engkau kuatkan. Kami percaya Engkau Tuhan memelihara dan melindungi setiap orang yang berharap dan bersandar kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri renungan pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan
Tuhan Yesus memberkati.